kita berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen di Aku Tahu Channel. Saat ini kita masuk untuk pelajaran kelas 3. Bab 9, saling menghormati antara umat beragama. Baik, seperti biasa anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita bersatu hati untuk berdoa kepada Bapa di surga. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari yang Tuhan penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Agar apa yang kami pelajari saat ini dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Part 16, Siro Fenisia. Kita akan belajar apa yang terjadi dengan Siro Fenisia, yaitu seorang perempuan ya. Kita lanjut pelajaran kita. Indonesia, negeri yang majemuk. Kita mengulang pelajaran yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Indonesia merupakan negeri yang majemuk. Indonesia beragam golongan ya, seperti agama, budaya, suku, dan bahasa daerah masing-masing. Walaupun berbeda golongan, namun dapat dipersatukan bernama NKRI. Inilah yang perlu kita jaga, yaitu supaya keutuhan negara kita ini dapat kita jalin bersama dengan bergotong royong untuk membangkitkan, untuk memajukan negara kita, yaitu Indonesia. Ya, dan anak-anak, coba lihat gambar ini, masyarakat majemuk. Ya, di sini kita melihat ada berbagai suku yang ada di Indonesia bersatu, ya, memiliki latar belakang, kebudayaan, adat istiadat, pakaian, dan macam-macam. Tapi dipersatukan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Kalau kita melihat peta ini, ya, ini beberapa provinsi, ya. Dari warna-warni ini kita bisa melihat provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, ya. Tapi dipersatukan begitu luas Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Indonesia begitu luas, ya. Tapi dipersatukan yang bernama dengan NKRI, ya, dilandasi dengan Pancasila. Nah, inilah yang kita jaga. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai ya perbedaan yang ada. Ya, bagaimana menjaga kemajemukan ini tetap terjaga? Ini jadi pertanyaannya sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama, saling menghormati. Kalau pelajaran sebelumnya, Bapak sudah jelaskan bahwa Indonesia terdiri dari 6 agama besar yang ada di Indonesia, yang diakui secara hukum. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Ya, Kristen apa? Kristen Katolik. Yang ketiga, Kristen Protestan. Yang keempat, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui Indonesia. Kita harus saling menghormati. Ya. Yang kedua, peduli satu sama lain. Jangan kita berpikir gini, aku kan Kristen, yang aku tolong ya Kristen aja. Aku kan orang Batak, yang aku tolong orang Batak aja. Aku kan orang Jawa, yang saya tolong orang Jawa saja. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus saling saling peduli satu sama lain. Ya anak-anak ya. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan yang tadi. Ya, ini saling berkaitan ya. Menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan daerah, bahasa daerah masing-masing. Kita harus menghargai perbedaan ini. Kalau tidak saling menghargai, terciptalah namanya kerukunan. Ya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan diri sendiri. Jangan mau-maunya aku dulu dong, jangan. Kita, oh ya nanti bagaimana dengan mereka, bagaimana dengan kelompok saya, bagaimana dengan suku saya, bagaimana dengan bangsa saya. Harus begitu, jangan bagaimana dengan saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan ini. Nah, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Contohnya, ketika kita menggunakan jalan, ya, kita bawa mobil, jangan parkir sembarangan. Ya, parkir di tengah jalan, orang lain nggak bisa lewat. Akhirnya apa? Terjadilah kemacetan. Kita harus mementingkan kepentingan bersama. Parkirlah ke pinggir supaya orang lain
bisa lewat dan lancar jalannya. Itu maksudnya ya, mementingkan kepentingan bersama. Itu salah satu contoh. Ya anak-anak ya, kelas 3. Yang kelima, memelihara kerukunan antar umat beragama. Ini berkaitan lagi dengan agama. Kenapa dengan agama? Karena agama selalu sering dibawa digunakan untuk saling menjelekkan. Padahal agama itu untuk mempersatukan sebenarnya anak-anak ya. Agama yang berbeda ini harus bisa disatukan dalam kemajemukan tadi. Ya, jadi kita harus saling menjaga. Perhatikan gambar ini. Mari saling menghormati dan menghargai. Coba kalau kita lihat di sini, ini semacam pemuka-pemuka agama ya. Ada dari Hindu, ada Islam, Buddha, Kristen, Katolik, ya, Konghucu bersatu. Mereka bergandengan tangan untuk ini menghargai untuk kemajuan negara kita, membangun negara kita. Mereka bersatu ya supaya tidak ada perpecahan di bangsa kita. Ya anak-anak ya. Seperti biasa anak-anak, coba dilihat di bawah. Jangan lupa di-like dulu video ini. Terus yang belum subscribe, di-subscribe, terus di-share ya. Dibagikan teman-temannya yang Kristen yang saat ini belum memiliki guru agama ya, atau mereka ingin belajar bersama-sama lewat channel Aku Tahu ini ya. Supaya mereka juga diberkati dan kita sama-sama melayani ya. Jangan dilupa klik loncengnya. Kita lanjut pelajaran kita. Perempuan Syro-Fenisia. Siapa sih Syro-Fenisia ini? Nah, Syro-Fenisia merupakan wilayah di luar dari Israel. Ya, jadi mereka ada di luar dari Israel, bukan di Israel. Contohnya, Malaysia bukan di Indonesia. Jadi itu ada di luar Indonesia, Malaysia ini aja. Jadi Syro-Fenisia ini juga di luar dari Israel. Di mana tempatnya? Yaitu di Tire. Daerah mana? Fonesia, yaitu di Libanon. Ya, ada di Libanon. Dekat memang kalau kita pergi ke Israel itu tetangga dari Israel ya. Jadi mereka tetangga. Nah, kenapa? Apa yang terjadi dengan Syro-Fenisia ini? Perempuan Syro-Fenisia ini? Ya, menurut orang Yahudi pada zaman itu, zaman Yesus, ya, bahwa orang yang di luar dari Yahudi, ya, mereka adalah orang-orang berdosa atau orang bukan bangsa pilihan Tuhan. Jadi ketika Yesus bertemu dengan orang Syro-Fenisia ini, perempuan ini, mereka menganggap ini orang berdosa, ngapain bertemu dengan Yesus? Ya, mereka melihat Yesus ini nggak tahu ya bahwa dia itu perempuan orang Syro-Fenisia. Ya. Tapi Yesus apa yang dilakukan? Yesus datang menemui dia. Nah, perempuan ini ya, kalau kita melihat di sini ya menunjukkan Yesus datang ya. Yesus tahu memang, makanya Yesus datang ke tempat itu dan perempuan itu datang. Yesus melihat hati yang tulus dari perempuan ini untuk kesembuhan anaknya, ya, kesembuhan anaknya yang kerasukan. Nah, di sini Yesus melihat bahwa tidak ada yang tertutup bagi semua orang, ya, tidak ada yang tertutup bagi semua orang. Karena apa? Pemikiran orang Yahudi di luar dari orang Yahudi, ya, bangsa Yahudi, keselamatan itu tidak ada. Hanya orang Yahudi lah bangsa pilihan Tuhan. Nah, Yesus mau menunjukkan walaupun ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi, tapi keselamatan itu juga untuk orang bukan Yahudi. Jadi untuk semua orang. Sehingga Yesus juga menunjukkan bahwa kalau kita melihat ilustrasi di situ, bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel saja, tapi perempuan itu bilang apa? Remah-remahnya pun akan diambil. Artinya keselamatan itu pun itu untuk orang bisa diperoleh oleh bangsa di luar Yahudi. Yesus berkata, dengan imanmu, pemikiranmu itu sangat luar biasa. Jarang ditemui begini. Dengan imanmu itu anakmu sudah sembuh. Ya, memang benar. Yesus perempuan itu pergi meninggalkan Yesus. Dilihat anaknya sudah
ditinggalkan oleh setan ya, karena memang anaknya itu pernah setan ya, dan sembuh. Nah, di sini kita melihat ya, Yesus mau menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Oh, Yesus datang untuk semua orang, untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Demikian juga buat kita semuanya, anak-anak. Semua keselamatan itu untuk semua orang, bagi yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, anak ya? Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.